Malam Kopol. Nah, ini kita ngumpul-ngumpul nih Malam ngobrol-ngobrol nih. Kevin. Mau ngobrol apa nih, Vin? Ini kan kita mau ngomongin tentang kejayaan saham cyclical nih Kopol, Heeh. ya kan? Nah, dari kemarin tuh kayaknya saham-saham cyclical kayak komoditas, terus kemudian shipping itu termasuk cyclical kan ya Kopol ya? Kayaknya naik Iya, terus iya. nih, gak ada remnya nih. Ya kan, naik terus nggak ada remnya nih. Kayaknya seru nih buat kita ngobrolin nih gitu, Kopol. Nah, tapi mungkin Boleh. sebelum itu, Kopol, sebelum kita ngomongin saham cyclical, Kopol, eh, aku yakin nih, nggak semua teman-teman kita yang nonton hari ini itu mereka udah paham gitu. Saham cyclical tuh sebenarnya apa sih? Kopol bisa bantu jelasin dikit nggak sih sebenarnya saham cyclical tuh apa? Terus mungkin kalau menurut Kopol atau dari literasi yang udah kita baca tuh sebenarnya ada jenis-jenis saham-saham apa sih Kopol gitu, supaya teman-teman juga tahu gitu. Ya, kalau berdasarkan bukunya Peter Lynch itu kan ada 6 kategori saham ya, gitu. Ya. Yang pertama itu slow growers. Slow growers tuh yang saham-saham yang memiliki saham-saham big caps biasanya yang memiliki pertumbuhan tuh sekitar 5 sampai 10% lah ya. Nah, yang lebih Oke. kecilnya dari itu tuh ada saham stalwarts ya. Saham stalwarts tuh Hmm. eh, saham yang mid cap lah gitu, tapi masih punya Hmm. pertumbuhan kinerja gitu ya, masih ada ruang-ruang untuk ekspansi. Biasanya Hmm. pertumbuhan kinerjanya tuh sekitar 15 persenan gitu. Nah, kemudian ada fast grower itu saham-saham yang perusahaan kecil yang bisa bertumbuh menjadi besar gitu. Jadi pertumbuhannya masih Hmm. besar sekali dan biasanya market cap-nya tuh masih kecil-kecil, Vin. Nah, udah gitu Oke. ada saham lagi namanya saham turnaround. Turnaround tuh saham yang dari perusahaan rugi atau yang tertekan sebelumnya menjadi Hmm. perusahaan yang untung gitu. Nah, seringkali orang-orang tuh ketukar antara perusahaan cyclical dan perusahaan turnaround gitu. Nah, Oh. karena cyclical pun ada suatu saat itu dia menjadi perusahaan rugi gitu dan menjadi untung oleh karena satu sebab tertentu gitu. Karena ada siklus Hmm. tertentu gitu. Misalnya Hmm. komoditas gitu ya. Saat harga komoditas atau harga call-nya terlalu rendah, perusahaan call itu sulit mencetak laba gitu. Tapi waktu Hmm. harga call-nya kembali naik, dia bisa menjadi untung kembali gitu. Jadi siklus itu dipengaruhi oleh satu faktor tertentu, Vin. Entah itu harga komoditas atau enggak harga pertumbuhan ekonomi dunia atau lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir itu ada saham aset play, Vin. Jadi aset play itu kita menghitung aset yang ada di dalam perusahaan itu yang nilai valuasinya tuh lebih tinggi dibandingkan harga saham yang dijual pada saat itu gitu. I see, I see, I see. Ini dari 6 tipe tadi nih, Kopol. Kalau Kopol sendiri sebenarnya suka berinvestasi di saham yang mana sih, kok? Sebenarnya Saya mah campur-campur, campur-campur. Tapi campur-campur semua ada. tipe saham, tipe saham yang paling disuka tuh yang mana dari 6 tadi, Kopol? Tadi ada slow Kalau saya grower, ya mungkin apa? eh fast grower saya suka. Fast grower suka eh ya. Fast grower kalau aset play itu udah jelas gitu, Pin. Kita nggak akan rugi gitu kalau beli aset play. Oh, Paling yang saya agak porsinya nggak terlalu banyak tuh di stalwart saja, Pin, sama stalwart. slow growers gitu. I see, I see, I see. Sisanya ada semua. Sisanya ada semua ya. Kok? Hmm. Oke, ini kayaknya aku pengen ini nih apa? Pengen eh, kita ngobrolin dulu nih dasar-dasar dari saham-sahamnya, pilihan-pilihan sahamnya sebelum kita lari ke kejayaan saham cyclical ini gitu kan. Nah, Hmm. eh, bicara tadi aset play nih, ya kan. Kalau dari sisi aset play sendiri, itu contoh sahamnya yang kayak gimana sih kok? Karena kan mungkin banyak teman-teman nih yang trading gitu ya, ya kan trading. Pokoknya kita lihatnya chart gitu, atau
hari ini contoh ada berita gitu ya, Range Market tuh habis akuisisi berapa tuh, 11 apa 8 giant gitu ya yang udah tutup gitu kan. Nah itu tiba-tiba sahamnya langsung loncat tuh gitu kan. Jadi orang ngejer aja gitu sesuai dengan sentimen yang ada pada hari itu gitu. Nah, kalau dari sisi Kopol sendiri nih, sebenarnya untuk pemilihan-pemilihan emiten atau pemilihan-pemilihan saham itu kayak tadi semacam asset play gitu ya. Itu sebenarnya gimana sih metodenya gitu kok? Metodenya dari baca, Vin. Dari baca. Iya dari baca, terus dari ngobrol-ngobrol kan di Radio Cuan juga ada komunitas yang bisa I see. ngobrol-ngobrol, tukar-tukar informasi gitu ya, gitu. Heeh. Cuman kalau misalnya dari sisi fundamental sama investor tuh harus sering baca berita sama baca annual report sih gitu. Misalnya Oh, salah satu perusahaan yang kita dapat nih ya, yang bermain di asset play juga walaupun cyclical, itu ya. yang punya lahan luas di ibu kota baru itu Vin 3.700 hektar gitu. 3.700 hektar Nah, ya. Yang orang iya juga jadi nggak nyadar ya kalau itu ada ya kok ya. jadi kalau kita kaliin aja misalnya 500.000 kan udah 15 triliun ya market cap-nya. Iya, Sedangkan iya. sekarang tuh market cap-nya baru berapa ya? 3 triliun kali sekarang. Saya udah nggak ikutin nih berapa market cap-nya ya. Udah Gitu. baker-baker soalnya ya kok ya. Jadi nggak ngikutin ya kok. Udah Iya. let the profit run ya kok Paul ya. 3,2 T hari ini. Atau 3, ya, atau enggak bisa dilihat dari ini sih, kalau misalnya gampangnya tuh lihat dari PBV kan, kalau PBV-nya kecil, mm, ada kemungkinan dia nilai asetnya atau nilai ekuitasnya lebih kecil dibandingkan harga pasarnya kan. Kayak misalnya Tugu kan punya aset 6,9 triliun tuh sekarang mm, diperdagangkan di 2 triliun gitu. Itu bisa masuk mm. aset play. Cuman PBV rendah itu kan nggak selalu Tugu. dinilai murah juga karena ada aset yang produktif dan aset yang nggak produktifin. Nah, misalnya aset yang nggak Hmm, produktif itu kayak misalnya piutang sama persediaan barang gitu kan. Persediaan barang kan oke. bisa aja besok-besok rusak gitu. Atau hilang Mm, dari mm, laporan keuangan. Atau piutang yang gagal bayar misalnya. Itu kan bisa hilang dari perusahaan. Bisa tiba-tiba PBV-nya yang asalnya 0, sekian bisa berubah gitu. Nah, itu yang mm. harus diperhatiin gitu. Heeh. Karena tadi piutang tadi yang nggak kebayar gitu ya Kopol ya. Ya, Contohnya. makanya kita harus cari aset yang produktif, misalnya yang setara kas, deposito, Mm, investasi, atau enggak properti, biasanya kayak gitu, Vin. artinya balik lagi yang ngelihat ROA gitu ya kok ya. Eh, kalau ROA tuh terhadap pendapatan terhadap aset dan ekuitasnya gitu. Oke. Kalau Tapi itu, ini kita hah? lihat, kalau ini kita lihat harta perusahaannya dia punya berapa gitu. Oh, jadi Kopol mendalami harta perusahaannya ya, cari harta karun ya di Ya, perusahaannya Kopol ya. biasanya di emiten-emiten properti itu yang banyak yang kayak gitu. Misalnya kayak GWSA ya. GWSA kan Mm, mm, punya TCC Batavia aja itu harganya udah berapa gitu misalnya. Harga gedungnya mm. gitu kan. Nah, itu bisa kita nilai. Terus misalnya lahan-lahannya ada di mana aja, udah direvaluasi aset atau belum kan? Itu kan nanti ada Mm, kenaikan mm. dari harga aset. Begitu Ah, direvaluasi, PBT-nya bisa turun gitu. oh, kayak saham-saham properti gitu, mungkin punya land bank di ibu kota baru gitu ya kok ya. Itu biasanya Bisa masih pakai harga atau beli awal gitu ya kok ya. ya misalnya gitu kan harga perolehan gitu. Mm, Biasanya oke. perusahaan tuh mau revaluasi aset kalau misalnya dia mau pinjem uang, Vin. Mau pinjem uang ke bank, Oh, di oke. develop tanahnya bisa revaluasi aset nanti naik dia harga Jadi asetnya. harga asetnya bagus. Terus bank mau kasih Eh, pinjaman eh, lebih gede gitu ya kok ya. Jadi dia revaluasi bisa aset ya ekspansi. karena ya gitu. Asal beli lahannya jangan pakai utang aja sebenarnya kalau properti itu Hmm, kuncinya. oke. Kalau properti jangan Kalau nggak bangunnya pakai pakai utang. utang nggak apa-apa. Karena Oh, biasanya buyersnya udah ada kan, kita jualan gambar dulu, nanti
ngebangunnya pakai utang nggak apa-apa. Tapi jangan beli Oke, land bank pakai utang itu ya, yang ribet. jangan bilang pakai utang. Oke kok, menarik ini kok. Tadi Iya. beli properti pakai utang, bangunnya nggak apa-apa. Terus jualan gambar Heeh, dulu. Kalau Kopol heeh. sendiri ngelihat, ini kan sekarang sektor properti kan kita dari 2020 itu masih ketekan. Kalau aku nggak salah ingat itu sektor properti kayaknya masih tertekan 40%-an dari 2019. Kalau aku nggak salah ingat ya. Nah, menurut Kopol gimana Kopol untuk sektor properti ini sendiri Kopol? Kalau kalau mau main panjang sih sebenarnya bagus ya sektor properti ya kalau menurut saya ya. Karena Hmm. kan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenapa properti ini bagus. Misalnya pertumbuhan suatu perusahaan, pertumbuhan pertumbuhan neraca perdagangan suatu negara juga akan dipengaruhi oleh pertumbuhan propertinya gitu. Oke. Dengan adanya properti itu kan serapan tenaga kerja dan juga transaksi eh, bahan lokal tuh paling banyak diserap oleh properti, misalnya semen, keramik, itu kan banyak Hmm. industri-industri dalam negeri. Begitu serapan dari tenaga kerjanya itu juga pasti dalam negeri kan, nggak mungkin import kan. Nah, jadi kalau Hmm. properti itu tuh bisa membantu menggerakkan perekonomian gitu. Nah, faktor yang kedua itu terkait dengan komoditas ya. Jadi kalau pemerintah ini nggak mau ekspor komoditas itu akan memaksa pelaku-pelaku industri dari luar itu membangun pabrik di dalam negeri gitu. Hmm. Nah, dengan pembangunan pabrik di dalam negeri itu biasanya akan mempengaruhi eh, bangunan-bangunan lain selain bangunan industri gitu. Hmm. Ketika Hmm. bangunan industri itu dibangun, nanti otomatis itu fasilitas umumnya, entah sekolah, entah rumah sakit, terus entah huniannya yang di sekitar industri itu akan tumbuh gitu, Vin. Nah, Hmm. faktor ketiganya adalah adanya likuiditas dari penjualan komoditas yang banyak itu harus disalurkan uangnya akhirnya. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. disalurkannya entah dari pemerintah itu membangun infrastruktur atau dari misalnya petani-petani CPO atau pengusaha-pengusaha tambang lainnya untuk menginvestasikan atau menghabiskan uangnya biasanya paling cepet tuh di properti karena paling mahal Vin. Kalau nggak habis-habis duitnya gitu. Hmm. Ya, 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 ya. I see, I see, I Jadi menurut saya see. sih properti punya prospek yang bagus gitu ya kalau buat jangka panjang. Properti kan ada beberapa macam ya, kok ada industrial, ada residensial, ya kan? Mungkin dua kali ya. Kalau komersial kayaknya itu udah di tengah-tengah kota banget. Kalau Kopo lebih suka komersial dulu apa residensial dulu atau sebenarnya ya kalau udah residensial udah pasti ada komersialnya atau ada komersial udah pasti ada residensial atau gimana kok? Kalau dari sisi Harusnya Kopo sih sendiri. kalau ada salah satu pasti ada yang lain sih Vin. Oke, ada salah satu ada yang lain ya. Iya pasti harusnya. Lihat Ah, aja biasanya di bawahnya mall, atasnya apartemen, contohnya gitu. Atau apartemen. di dalam satu lingkungan perumahan itu pasti ada mallnya gitu Oh ya beberapa gitu jarak ya. berikutnya. Kalau kalau Ah, konsep kawasan kan selalu kayak gitu, pasti ada fasilitas umum, fasilitas sosial, ada hunian dan ada yang lainnya gitu. Pasti efek domino sih kalau menurut saya sih kayak gitu. hmm. Jadi apakah properti masih menarik? Kira-kira kalau dari Kopol indikator utamanya apa nih Kopol kalau untuk teman-teman menganalisa saham properti ini? Kan kita nggak nggak spesifik ngomongin satu emiten nih ya Kopol ya, tapi indikator utama nih supaya kita bisa Indikator mencari saham properti itu apa ya kok? Kalau menurut Kopol nih untuk sekarang indikator waktu belinya atau indikator pemilihan emiten propertinya? pemilihan pemilihan emiten kok. Oh, kalau pemilihan emitennya sih saya sih lebih senengnya ke ini ya, ke aset yang dipunya sama perusahaan. Misalnya Hmm. dia land banknya di mana, posisi land banknya di mana gitu ya. Jadi biasanya saya tanyain tuh dikontakin marketing salesnya sama saya gitu. Ini Jadi dia oke. Okay.
Ya kan kita dari laporan keuangan ketahuan kan dia ada project di mana, di Iya, mana, di iya, iya, mana, iya. di mana gitu kan. Nah, terus kan dicari di Google Map kan titik-titiknya misalnya. Iya, Terus ya iya. dikontakin aja marketing salesnya kan pura-pura mau beli gitu. Nah, jadi kita Oke. tahu kan harganya di mana, fasilitasnya ada berapa, terus bentuk rumahnya, luasan rumahnya seperti apa. Terus kan kita bisa tahunya, ini ada berapa kapling sih total semua, udah terjual berapa Mm-mm. semua kan gitu. Jadi kita Mm-mm, punya mm-mm, leading mm-mm. indikator kan kalau kita tanya ke marketing dia pasti kasih jawaban. Kan Iya, karena iya, iya, iya. dia pengen kita beli rumahnya kan atau unitnya gitu. Out of the Kayak gitu box ya sih. kok ya. Biasa kan kalau investor ya udah kita baca laporan keuangan aja gitu ya. Ini Kopol nanya ke marketing properti gitu ya supaya kita lihat dia jualannya gimana gitu ya kok ya. Iya betul. Terus kan di daerah situ Oke, ada oke. apa triggernya di daerah situ ada apa gitu. Kalau properti kan tergantung triggernya juga, Win. Misalnya tiba-tiba ada ibu kota baru kan, pasti Ya. triggernya itu kuat gitu. Jadi di sekitar situ kan Mm-mm, pasti mm-mm, mm-mm. harga tahannya naik gitu. Misalnya contoh gitu. Hmm, Atau misalnya ada pembangunan apa di situ yang kuat. Nah itu biasanya saya suka. Jadi karena harga lahannya tuh udah nggak lama lagi kan naik juga. Pasti ke trigger kedorong gitu harga lahannya. hmm. Projectnya pun lebih gampang laku kalau misalnya ada triggernya gitu. I see, I see. Kok, ini sebenarnya saya pribadi juga pengen nanya nih. Kan tadi Kopo bilang project, land bank, dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya kalau bicara land bank itu kan harusnya makin lama makin kecil ya, Ko ya? Misalnya saya punya land bank 500 hektar gitu kan, makin lama kan makin kecil, makin kecil, makin kecil karena saya jual kan. Nah, Betul. pertanyaannya gimana caranya nih emiten-emiten properti ini sustain gitu kok. Kalau misalnya makin lama land bank-nya makin berkurang, ya anggap tadi 500 udah tinggal 100, artinya kan kita udah bisa naker ya, salesnya dia tinggal 100 nih kok. Itu gimana tuh cara nakernya, cara untuk memilihnya gitu, supaya kita Kan yakin gini, bahwa Vin. ini bisa invest. Gimana kok? Dia kan misalnya beli land bank harganya misalnya 100.000 per meter, benar nggak? Ya, ya. Misalnya dia punya punya land bank berapa? 1.000 ya. Jadi Mm-mm. 100 juta kan, dia punya aset Ya, 100 juta, benar nggak? ya, benar. Nah, sekarang begitu dijual tuh dia jual dengan harga tadi berapa harga land banknya 100.000 ya tadi ya 100 seratus ribu, ribu ya, 1.000 ya. saya jadi 100 juta ya Mm-mm. terus dia jual di harga 1 juta anggaplah Mm-mm. habis land banknya semua nggak punya land Mm-mm. bank lagi dia tuh Ya. punya duit 1 miliar Vin berarti Mm-mm. ekuitas dia yang asalnya asetnya 100 juta tuh berubah menjadi uang cash 1 miliar berarti kan Mm-mm. valuasinya naik walaupun dia land banknya nggak bertambah gitu. Mm-mm. Nah, tapi kan dengan dia menjual itu, dia bisa cari lagi land bank yang baru, benar nggak? Hmm. Nah, dengan mendapat land bank yang baru, dia bisa jual lagi harga lahan yang lebih mahal lagi gitu. Gitu I sih kalau see. properti mainannya, gamenya, Jadi gitu. selama ini kalau Kopo perhatikan land bank itu akan tetap selalu bertambah ya. Mereka nggak akan stuck sama land bank yang mereka punya ya. Mereka akan kembangin Biasanya, ke daerah-daerah lain ya, Ko ya. biasanya dicari terus ya. Kayak BSD kan dulu BSD tuh hutan itu, Vin. Sekarang Hmm, dijual hmm, hmm. berapa? Coba 15 juta per meter persegi, Ya, bayangin. ya benar, Dan benar. land banknya masih banyak itu, Vin. Hmm, 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 hmm. BSD masih banyak sih Terus kalau biasa daerah sini. ya terus dia biasa perluasan-perluasan terus gitu kayak gitu I jadi see. sebenarnya terus jangan dikira Oke. loh properti juga punya recurring income Vin Gimana tuh kok recurring income itu? ya contohnya misalnya pemeliharaan jalan Hmm, air listrik internet itu kan udah dimonopoli sama kawasan misalnya lu tinggal di apartemen nih ya. itu kan internetnya aja udah ditentuin sama dia. Oh, cuman boleh IndiHome. Oh, cuman boleh MNC. Oh, cuman boleh First Media misalnya. Nah, itu kan dia udah dapat untung dari situ. Hmm, hmm, Udah hmm, gitu hmm. airnya di meter sama dia kan. Nah, Ya, terus ya. pemeliharaan kebersihan segala macam ada service charge-nya lagi. Jadi Hmm, semakin hmm, hmm. banyak proyek tuh sebenarnya recurring income-nya akan semakin banyak. Sebenarnya gitu. I see, I see. Ya, ini menarik nih teman-teman nih. Sebelum belum ngomong saham siklikal aja, kita udah ngomong ngalur ngidulnya aja, udah kemana-mana. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa Ya, ya, properti kalau mau, bisa Hah? dianggap cyclical juga sih.
bisa dianggap cyclical juga ya. Tuh, teman-teman. Iya, bisa Kalau dibilang. teman-teman mau belajar sama Kopol, bisa cek di aplikasi Join Cuans. Di situ cari channelnya Radio Cuan ya, teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga kita malam ini ada giveaway 300.000 per orang. Caranya gampang. Post screenshot IG live kita ya, kemudian post juga stock pick yang ada di aplikasi Cuans ya. Teman-teman bisa lihat di sini stock picknya ya, semua orang bisa join di sini. Atau kelihatan kan nih? Oke. Ya, tag IG-nya Radio Cuan dan Join Cuans ya. Nanti pemenangnya akan kita umumkan dan akan kita pilih 3 orang untuk mendapatkan giveaway GoPay sebesar Rp300.000 per orang. Oke, Kopol, balik lagi nih. Nah, sekarang kan tadi kita udah ngomongin aset play. Boleh deh kita mulai sedikit-sedikit masuk ke cyclical nih, Kopol. Menurut Kopol nih, sektor cyclical apa sih? Kan kalau tadi coal udah jalan, shipping juga udah mulai jalan. Sektor cyclical di emiten cyclical sektor apa nih yang menurut Kopol masih potensi di sektor apa gitu kok?